Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tiana, NIM 180301019 dari Agroteknologi Minat Ilmu Tanah Stampu 2018 Universitas Sumatera Utara. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik-teknik konservasi tanah dan air secara umum yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah teknik vegetatif, yang kedua adalah teknik mekanis, dan yang ketiga adalah teknik kimia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik vegetatif, di mana teknik vegetatif ini melibatkan vegetasi atau tanaman yang digunakan sebagai faktor utama untuk meminimkan kerusakan tanaman. Baiklah, langsung saja teknik yang pertama adalah teknik agroforestry, di mana dia memadukan antara tanaman pepohonan dengan tanaman pertanian seperti yang kita lihat di belakang. Di belakang ini adalah tanaman kakao dengan tanaman pertanian serai di bawah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan, serta dapat melindungi tanah dari erosi. Kelebihan sistem agroforestry: 1. Dengan modal dan biaya tenaga kerja yang rendah, kita bisa meningkatkan produktivitas lahan. 2. Meningkatkan nilai output pada suatu area lahan. 3. Diversifikasi kisaran output dengan tujuan meningkatkan swasembada, mengurangi hilangnya pendapatan karena pengaruh cuaca buruk. Kekurangan sistem agroforestry: 1. Pengurangan hasil tanaman pokok karena bersaing dalam penggunaan lahan. 2. Ketidaksesuaian pohon dengan kegiatan pertanian. Ketiga, meningkatkan biaya tenaga kerja dan menghambat kemajuan sistem pertanian. Baiklah, teknik yang kedua adalah tumpang sari, di mana teknik tumpang sari ini merupakan teknik memadukan tanaman, 2 atau lebih tanaman di dalam satu lokasi secara bersamaan atau hampir sama. Seperti yang kita lihat di belakang, ini adalah tanaman pohon pisang dengan tanaman serai yang ditanam secara bersamaan pada suatu lahan. Selain itu, juga ada tumpang sari cabai dengan tanaman kacang tanah. Kelebihan sistem tumpang sari: 1. Efisiensi tenaga lebih mudah dicapai. 2. Banyaknya tanaman per hektar mudah diawasi. 3. Perhatian lebih dapat dicurahkan untuk tiap jenis tanaman sehingga menghasilkan produksi yang tinggi. Kekurangan sistem tumpang sari: 1. Persaingan dalam unsur hara. 2. Pemilihan komoditas dan permintaan pasar tidak selalu tinggi. 3. Memerlukan tambahan biaya dan perlakuan. Yang ketiga adalah pergiliran tanaman, di mana ini merupakan sistem bercocok tanam beberapa jenis tanaman secara bergantian. Dan contohnya di sini adalah tanaman jagung yang sebelumnya ditanamin oleh tanaman ubi kayu. Kelebihan sistem pergiliran tanaman: 1. Meningkatkan kesuburan tanah. 2. Membentuk ekosistem mikro yang lebih stabil. 3. Produktivitas hasil panen lebih optimal. 4. Mampu mengurangi intensitas serangan hama penyakit. Kekurangan sistem pergiliran tanaman: 1. Resiko gagal panen. 2. Resiko penyebaran hama dan penyakit. 3. Implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan. 4. Tidak menguntungkan pada kondisi tanaman tertentu. Dan teknik yang keempat adalah penggunaan sisa tanaman sebagai pelindung tanah dari pukulan air hujan, seperti yang kita lihat di belakang. Ini adalah tanaman pohon kakao yang di bawahnya terdapat serasa-serasa daun. Kelebihan penggunaan sisa tanaman: 1. Mempertahankan ketersediaan hara melalui dekomposisi bahan organik. 2. Melindungi tanah dari bahaya erosi. Kekurangan penggunaan sisa tanaman: 1. Ketersediaan bahan sisa tanaman harus banyak. 2. Sisa tanaman tersebut lemah dan mudah terdekomposisi sehingga hanyut. Yang terakhir adalah penggunaan mulsa yang biasanya terdiri dari sisa tanaman, serasa, dan plastik yang digunakan untuk menutup permukaan tanah. Dan contohnya di sini adalah penggunaan mulsa plastik, di mana kelebihan sistem penggunaan mulsa ini dapat melindungi permukaan tanah, mengurangi laju limpasan permukaan, serta menjaga kestabilan suhu tanah. Sementara kekurangannya sendiri adalah mempengaruhi lingkungan sebagai efek gas rumah kaca, serta membutuhkan biaya awal yang lebih tinggi. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.